Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva Yanti, Stambuk A12120190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Devina Melisa, Stambuk 121-20212. Perkenalkan, nama saya Deva Francisca, Stambuk A121-20204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Puspita, Stambuk A121200189 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amalia. Nomor Stambuk saya A121200188. Pada proyek kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perkembangan pendidikan di kawasan Asia Tengah. Perkembangan pendidikan di Kazakhstan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangan pendidikan di Kazakhstan selama periode Soviet, dan yang kedua, perkembangan pendidikan di Kazakhstan selama periode pasca Soviet. Yang pertama yaitu perkembangan pendidikan di Kazakhstan selama periode Soviet. Pada abad ke-18 dan ke-19, wilayah Kazakhstan dianeksasi untuk membentuk bagian dari Kekaisaran Rusia. Dan pada saat itulah pengembangan sistem pendidikan dasar negara dimulai. Periode pengembangan pendidikan Soviet memperkuat tradisi nilai pengetahuan dan pendidikan masyarakat Kazakhstan. Selama periode ini, sistem pendidikan pertama kali yang didirikan di Kazakhstan meliputi prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sistem sekolah pendidikan tinggi. Adapun perkembangan pendidikan selama periode Soviet, yang pertama yaitu pada tahun ajaran 1930. Pendidikan dasar wajib 4 tahun yang komprehensif diperkenalkan. Pada tahun ajaran 1937 sampai dengan 1938, Otoritas Pendidikan Kazakhstan menetapkan kurikulum baru untuk sekolah dasar dan menengah. Pada tahun 1950-an, adanya perubahan dalam kurikulum sekolah yang memperkenalkan pendidikan tenaga kerja dan pendidikan politeknik. Pendidikan sekolah digabungkan dengan praktik industri di pabrik. Pada tahun 1960-an, prioritas utama kebijakan pendidikan Uni Soviet adalah transisi ke pendidikan menengah universal yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan tenaga kerja di industri dan pertanian. Pada tahun 1980, kurikulum sekolah baru diadopsi dengan fokus pada pendidikan kejuruan di tingkat sekolah menengah, yang didukung oleh pertumbuhan kompleks produksi pembelajaran antar sekolah, di mana siswa harus memiliki pengalaman lapangan. Tujuan lain dari pendidikan Uni Soviet adalah untuk memberikan pengetahuan yang mendalam berdasarkan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan. Untuk tujuan itu, reformasi sekolah memperkenalkan mata pelajaran sekolah baru, termasuk ilmu komputer. Yang kedua yaitu perkembangan pendidikan di Kazakhstan selama pasca Soviet. Pada tahun 1991, periode baru sejarah perkembangan pendidikan di Kazakhstan telah dimulai. Reformasi pendidikan didorong oleh faktor ekonomi, politik, dan budaya. Pada tahun 1995, dengan diadopsinya konstitusi Kazakhstan yang baru dan kembalinya pendidikan menengah wajib. Dan pada tahun 1996 sampai dengan 2006, tahap pemantapan pembangunan pendidikan dengan persiapan reformasi dan transisi ke pendidikan sekolah selama 12 tahun. Yang ketiga yaitu dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2007, pengesahan Undang-Undang Pendidikan baru yang secara legislatif menegaskan orientasi ke arena pendidikan dunia. Untuk perkembangan pendidikan di Uzbekistan sendiri, pendidikan menengah dibagi menjadi 2 tahap. Nah, tahap pertama mencakup wajib belajar 9 tahun dengan program yang sama di seluruh Uzbekistan. Nah, adapun tahap kedua meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi setelah 9 tahun. Nah, ini termasuk pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah khusus. Kaum muda menerima pendidikan menengah umum saat tinggal di sekolah untuk kelas 10 dan 11. Untuk pendidikan menengah khusus disediakan melalui jaringan sekolah, yaitu yang pertama adalah Profesionalno Teknikoskoye Uchilisle atau PTU atau Sekolah Teknik Profesional, dan yang kedua yaitu Teknikum atau Sekolah Tinggi Teknik. Adapun yang ketiga yaitu Litsei atau Liseum atau berbagai khusus pelatihan yang ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi atau industri.
Nah, adapun perkembangan pendidikan di negara Uzbekistan dari tahun ke tahun, kita mulai pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2017, reformasi pendidikan di Uzbekistan berubah dari program 12 tahun menjadi 11 tahun setelah reformasi sebelumnya mengecewakan dan menyusahkan orang tua dan anak-anak. Nah, antara tahun 1992 dan 2004, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan turun dari 12% menjadi 6,3% dari produk domestik bruto. Nah, pada tahun 2006, porsi anggaran pendidikan meningkat menjadi 8,1%. Kurangnya dukungan anggaran lebih terlihat di tingkat dasar dan menengah karena pemerintah terus mensubsidi siswa universitas. Antara tahun 1992 dan 2001, kehadiran di universitas turun dari 19% populasi usia kuliah menjadi 6,4%. Nah, sekolah swasta dilarang sebagai akibat dari tindakan keras pemerintah terhadap pendirian sekolah fundamentalis Islam. Nah, namun pada tahun 1999, Universitas Islam Tashkent yang didukung pemerintah didirikan untuk pengajaran Islam. Pada tahun 2022, bekerja sama dengan University of Westminster atau UK dan Yayasan UNIT, Presiden Republik Uzbekistan, Westminster International University di Tashkent didirikan. Nah, pada tahun 2007, Asosiasi Perbankan atau UBA memiliki usaha patungan dengan Institut Pengembangan Manajemen Singapura dan mendirikan Universitas MDIS di Tashkent. Nah, untuk pada tahun 2009, Universitas Politeknik Turin di Tashkent didirikan dari kolaborasi antara Universitas Politeknik Turin, Uzbekistan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi di Uzbekistan. Untuk pada tahun 2010, British School of Tashkent didirikan. Pada tahun 2020, tim university didirikan sebagai Universitas Wirausaha Swasta berdasarkan keputusan Kabinet Menteri Republik Uzbekistan nomor 241 tanggal 18 April 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di negara Turkmenistan. Itu dimulai pada tahun 1991 dan negara Turkmenistan telah menerapkan perubahan signifikan pada sistem pendidikannya. Presiden Niyazov mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan yang mengharuskan menghafal satu-satunya buku teks yang diizinkan secara hukum. Pada saat itu, kebijakan pendidikan Presiden Niyazov telah secara tepat dituduh menghambat perkembangan pendidikan warganya. Salah satunya yaitu karena negara Turkmenistan harus menghadapi sistem pendidikan yang buruk yang hanya membutuhkan 9 tahun sekolah dan hanya didasarkan pada propaganda yang didiktekan tanpa realitas landasan dan praktis, tidak memiliki sekolah pendidikan tinggi yang tersedia. Pada saat itu, perkembangan pendidikan di negara Turkmenistan dianggap relatif lambat. Hanya saja setelah kematian Presiden Niyazov, negara tersebut dapat mengarahkan kembali kebijakan pendidikannya ke arah yang lebih progresif dan inklusif. Nah, pada tahun 2006, perkembangan pendidikan di negara Turkmenistan dianggap menjadi maju, yang dimana pada saat itu negara Turkmenistan dipimpin oleh presiden kedua mereka yang bernama Gurbanguly Berdimuhamedov yang telah menetapkan standar akuntabilitas baru dalam banyak aspek kebijakan pendidikan barunya. Nah, selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah menerapkan sistem pendidikan baru yang mensyaratkan standar sekolah 12 tahun untuk semua anak. Pada tahun 2016 saja, mereka mencapai kesuksesan dengan pendekatan terpadu untuk mendidik siswa dengan ketidakmampuan belajar. Turkmenistan telah mampu menyediakan struktur untuk sistem pendidikan mereka. Sejak tim ini terbentuk, jumlah sekolah yang harus diikuti anak-anak menjadi meningkat. Nah, terakhir setelah adanya perubahan di negara Turkmenistan, pemerintah menerapkan sistem 12 tahun sekolah umum yang dimulai oleh 3 tahun sekolah dasar, sekolah menengah atas yang dilaksanakan selama 5 tahun, dan terakhir sekolah menengah atas siklus kedua yang dilakukan selama 4 tahun. Pendidikan di Tajikistan terdiri dari 4 tahun sekolah dasar diikuti oleh 2 tahap sekolah menengah, berlangsung masing-masing 5 dan 2 tahun. Kehadiran di sekolah adalah wajib dari usia 7 tahun sampai 17 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Pasca Sarjana Profesi, negara Tajikistan menyediakan jenjang pendidikan tinggi. Yang pertama ada gelar spesialis atau derajat mutakhasis.
dengan studi yang berlangsung selama 5 tahun. Gelar universitas 5 tahun setara dengan sarjana 4 tahun dan gelar master 1 tahun. Yang kedua ada gelar sarjana atau derajat bakalavar dengan studi yang berlangsung tidak kurang dari 4 tahun kecuali untuk kedokteran, tidak kurang dari 5 tahun. Dan yang ketiga ada gelar master atau derajat magister dengan masa studi minimal 1 tahun. Beberapa institusi pendidikan tinggi masih menerapkan sistem lama dengan memberikan gelar spesialis atau derajat mutakhasis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negara Kirgistan. Sistem pendidikannya dari Kementerian Pendidikan dan Sains mencakup 3 hal. Yang pertama, wajib 9 tahun usia 7-15 tahun atau 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah. Yang kedua, menawarkan 2 tahun sekolah menengah atas, sekolah menengah khusus, atau sekolah kejuruan dalam teknik. Yang ketiga, pendidikan yang lebih tinggi, universitas, akademi, dan lembaga. Adapun periodisasi perkembangan pendidikan di Kirgistan, mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi pada tahun-tahun terkait perkembangan pendidikan di Kirgistan? Mari kita simak. Yang pertama, pada tahun 2001, sekitar 89% dari kelompok usia yang relevan terdaftar dalam program wajib, tetapi angka ini telah menurun pada awal 2000-an. Yang kedua, di tahun 2004, tingkat melek huruf di Kirgistan adalah 98,7%. Yang ketiga, sejak tahun 2007, seragam telah diwajibkan di pendidikan dasar. Yang keempat, pada tahun 2008, 3,7% dari produk domestik bruto dihabiskan untuk pendidikan. Yang terakhir, pada tahun 2011 sampai 2012, angka partisipasi kasar di pendidikan tinggi adalah 12,5%. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan pendidikan di negara kawasan Asia Tengah. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.